Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi guru-guru dan siswa-siswi sekalian. Perkenalkan, nama saya Jesslyn Chandra, nomor urut saya 20, kelas 8G. Hari ini saya akan membahas tentang dua perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa. Yang pertama, perlawanan rakyat Maluku. Yang kedua, perlawanan rakyat Aceh. Yang pertama, perlawanan rakyat Maluku. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku berkobar di Pulau Saparua, yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau dikenal dengan nama Patimura. Saat itu, benteng de Oorstede berhasil dihancurkan oleh pasukan Maluku. Residen Belanda yang bernama Van den Berg terbunuh pada peristiwa itu. Belanda pun mendatangkan pasukan tambahan dari Ambon, namun pasukan ini juga berhasil dikalahkan. Perlawanan rakyat Saparua menjalar ke Ambon, Seram, dan pulau-pulau lainnya. Untuk memadamkan perlawanan rakyat Maluku, Belanda mendatangkan pasukan dari Jawa. Mereka mengerahkan pasukannya yang demikian besar. Satu persatu di wilayah itu jatuh ke tangan Belanda setelah perlawanan yang dahsyat. Ratusan orang gugur dalam pertarungan dan Patimura pun akhirnya berhasil ditangkap Belanda. Pemimpin perlawanan kemudian digantikan oleh Martha Christina Tiahahu, seorang pejuang perempuan. Sayangnya, ia juga ditangkap. Ketika dalam perjalanan menuju tempat pengasingan di Pulau Jawa, ia pun meninggal dunia. Akibat dari pemberontakan ini, pemerintah Belanda menerapkan kebijakan ketat. Rakyat Maluku, terutama rakyat Saparua, dihukum berat. Monopoli rempah-rempah pun diberlakukan kembali oleh pemerintah Belanda. Yang kedua, perlawanan rakyat Aceh. Pada 5 April 1873, Aceh diserang oleh Belanda untuk pertama kalinya. Aceh diserang oleh 3.000 tentara. Serangan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal J.H.R. Kohler yang tewas di pekarangan Masjid Raya. Tewasnya Kohler menyebabkan ekspedisi ini gagal. Pada bulan November tahun itu, Belanda kembali menyerang untuk kedua kalinya dengan kekuatan 13.000 orang tentara. Serangan ini dipimpin oleh Letnan Jenderal J. van Swieten dan berhasil merebut istana Sultan Aceh. Belanda mengira bahwa Aceh telah menyerah, terutama setelah Van der Heyden mendudukan Aceh Raya. Mereka lalu membentuk pemerintahan sipil di Aceh. Namun, Laskar Aceh yang dipimpin oleh Teuku Ibrahim, Teungku Cikditiro, Panglima Polim, terus melakukan perlawanan. Pada masa itu, muncul Teungku Umar yang didampingi istrinya, Cuk Nyak Dien, yang ikut melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kala itu, Teungku Umar berpura-pura menyerah, tetapi ia menyerang Belanda dengan senjata lengkap. Dr. Snook dalam bukunya The Acehers, Orang Aceh, mengusulkan bahwa rakyat Aceh harus diadu domba antara golongan Teuku bangsawan dan Tengku ulama, kemudian diserang habis-habisan. Tugas tersebut diserahkan kepada Kolonel J.B. Van Hertz yang segera membentuk pasukan gerak cepat. Satu persatu pemimpin Aceh gugur dan menyerah. Teuku Umar gugur di Meulaboh.
Panglima Polim dan Sultan Muhammad Dawud Syah menyerah. Oleh karena itu, diadakanlah perjanjian yang disebut Plakat Pendek. Berikut ini adalah isi dari Plakat Pendek. Pertama, Aceh mengakui kedaulatan Belanda atas daerahnya. 2. Aceh tidak diperbolehkan berhubungan dengan bangsa lain selain dengan bangsa Belanda. Ketiga, Aceh menaati perintah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Berdasarkan perjanjian tersebut, Aceh mengakui kekuasaan Belanda dan patuh pada perintah-perintahnya. Aceh juga bersedia tidak berhubungan dengan negara lain. Itulah sejarah dari dua perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa. Sekian dan terima kasih.